Selamat petang pemirsa, inilah Wahyu Sore. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi dipanggil sebagai terlapor atas laporan dari tim pembela ulama dan aktivis. Informasi lainnya pemirsa, para pengemudi ojek online dari berbagai daerah menggelar aksi demo besar-besaran. Para sopir ojol tersebut menyampaikan 5 tuntutan utama soal praktik bisnis aplikator yang dinilai merugikan mitra. Inilah Wahyu Sore selengkapnya. Presiden ke-7 Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa 20 Mei untuk diperiksa sebagai terlapor. Jokowi diminta klarifikasi terkait kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan ke polisi. Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa 20 Mei. Mantan Gubernur Jakarta itu tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jokowi tampak mengenakan baju batik dan peci hitam saat mendatangi Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan Jokowi hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi penyidik soal dugaan ijazah palsu. Diketahui Jokowi hadir di Bareskrim Polri sebagai terlapor. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik memberikan sebanyak 22 pertanyaan kepada Jokowi. Yakub menjelaskan pertanyaan tersebut terkait sejarah Jokowi saat kuliah, KKN, hingga skripsi Jokowi. Ia mengatakan Jokowi juga menunjukkan ijazahnya di hadapan penyidik. Jokowi mengaku dalam kesempatan itu ia juga mengambil ijazahnya yang sebelumnya diserahkan ke Bareskrim Polri. Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro membenarkan bahwa Jokowi akan mengklarifikasi ijazahnya hari ini. Adapun Jokowi melalui tim kuasa hukumnya sebelumnya telah menyerahkan ijazah asli SMA dan universitasnya kepada Ditipidum Bareskrim Polri pada Jumat 9 Mei. Yakub mengatakan penyerahan itu dalam rangka adanya aduan dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Egy Sujana terkait dugaan ijazah S1 Jokowi palsu. Ia menyebut ijazah asli tersebut dibawa langsung oleh perwakilan keluarga Jokowi, yaitu Wahyudi Andrianto selaku adik ipar Jokowi. Menurutnya, penyerahan dokumen asli itu merupakan komitmen Jokowi dalam mendukung proses penyelidikan yang dilakukan di Ditipidum Bareskrim Polri. Untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang
saat yang lalu diantarkan ke Baris Krim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh ini Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti ya, nanti ditanyakan ke Baris Krim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Lihat gitu maksudnya. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Ya. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih kan apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Artinya tidak ada restoratif justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restoratif justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti tiap kali. Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Pak, kalau misalkan kalau misalkan dari nyatakan selesai di Baris Krim, apakah nanti laporan di Polda akan dicabut oleh Bapak atau seperti apa Pak? Kalau misalnya kasus yang di Baris Krim sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Tetap dilanjutkan. Terima kasih. Oke ya, jadi hari ini Pak Jokowi baru saja selesai untuk memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh para penyelidik di Bareskrim sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat atas nama TPUA atau Saudara Egy Sujana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Jokowi itu hadir sebagai pihak yang atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Di sini Pak Jokowi diadukan sebagai terlapor. Nah, kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga kami dampingi ijazah aslinya untuk dilakukan tes di Puslap 4. Jadi itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya. Dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif jika dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka proses penyelidikan. Jadi hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum yang baik. Ketika dimintakan keterangan oleh penyidik, beliau hadir langsung untuk memberikannya. Mas, tadi disampaikan nggak sih dari penyidik hasil pemeriksaan ijazah Pak Jokowi asli atau belum ada. Kita belum disampaikan sama sekali informasi itu. Ya kami juga masih menunggu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum
tahap pihak ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazahnya memang asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukum yang ada, pemeriksaan puslapor, ya maka kami tunggu. Jadi ini kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah dari Barreskrim atas pengecekan ijazah Pak Jokowi. Tapi tadi yang di bawah itu yang buku hitam itu ijazah asli Pak Jokowi yang disebut itu. Betul, ijazah asli Pak Jokowi tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kan kita serahkan untuk diperiksa. Hari ini karena Pak Jokowi dimintakan keterangannya, sekaliguslah serah terima balik ke Pak Jokowi. Tadi sempat dibuka ijazahnya itu sebenarnya. Gimana Mbak? Ijazahnya tadi sempat dibuka nggak sih di depan penyidik? Sempat. Pertanyaan-pertanyaannya juga seputaran ijazah tersebut. Dan mungkin kan ijazah tersebut sudah disampaikan dari minggu lalu ya. Jadi ya tentunya dari pihak penyelidik juga sudah melakukan puslapor dan semua yang diperlukan lah. Ya jadi kita juga masih menunggu hasilnya. Mungkin boleh digambarkan Pak, pertanyaan apa saja tadi yang mungkin Bapak dengar? Jadi pertanyaannya itu sebenarnya ada 8 pertanyaan besar, kemudian ada sub-subnya lagi, kita hitung tadi per poin, saya hitung itu sekitar ada 22 poin lah, tapi pertanyaannya sebenarnya ada 8 pertanyaan besar. Nah itu tentang sejarah Bapak pas kuliah, ketika Pak Jokowi KKN, kemudian Pak Jokowi skripsinya seperti apa, jadi detail-detail mengenai itu semua ditanyakan tadi. Selanjutnya nanti gimana dari penyidik, apa udah ada proses selanjutnya seperti apa? Kita masih menunggu, tapi kalau logika saya karena sudah dikembalikan, ya mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan puslapornya. Jadi ya harapan kami agak segera mungkin dari pihak penyelidik bisa memberikan keterangan lah mengenai hasil itu. Tapi kami tentunya menghormati dan kami menunggu. Kalau Pak Jokowi ini dilaporkan ke PUH, ya, dalam dugaan apa sih yang disampaikan ke? Jadi laporannya itu dugaan adanya penggunaan ijazah palsu. Jadi dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Itu yang objek laporan pengaduan mereka. Itu nanti nyampe penyidikan gitu. Ini sudah tingkatan dari tim kuasa hukum seperti apa, sudah ada? Tentunya kalau dari awal kami sampaikan, kami tentunya siap jika kapanpun, di tahap manapun, di wajib penyelidikan, atau ketika mungkin naik penyidikan, atau di persidangan nanti, dibutuhkan dokumen atau keterangan apapun kami siap. Karena tidak ada yang ditutupi, Mas. Di sini kita semua mengungkapkan kebenaran apa adanya, jadi ya tidak ada persiapan khusus sebenarnya. Jadi ya kita menunggu saja jika memang nanti dibutuhkan, apapun, ya kami siap. Pak Jokowi pun mengatakan yang sama. Dari awal konsisten, dan itu dibuktikan hari ini. Pak Jokowi datang langsung, diundang untuk melakukan klarifikasi, untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang dilaporkan loh. Jadi kalau di Polda mungkin orang mikir, oh di Polda tentu saja Pak Jokowi mau di BAP karena kan Pak Jokowi pelapor. Ya di sini bukan. Dan ini sudah kedua kalinya. Menjadi polemik dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, terungkap bahwa kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ternyata bermula dari candaan yang pernah dilontarkannya sendiri tentang nilai IPK di ijazah pada tahun 2013 silam. Terungkap bahwa tudingan soal ijazah palsu ternyata bermula dari candaan yang dilontarkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Candaan Jokowi itu menjadi celah bagi para lawan politiknya untuk mencari tahu dan menelisik mengenai ijazahnya. Hingga akhirnya soal kasus ijazah Jokowi itu terus bergulir sampai saat ini hingga masuk tahap persidangan. Candaan Jokowi yang menjadi awal mula kasus ijazahnya itu saat Jokowi mengungkapkan nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK di ijazahnya. Saat itu, Jokowi menyebut dirinya bisa lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM dengan IPK di bawah 2. Hal itu dilontarkan Jokowi dalam suatu acara yang juga dihadiri Mahfud MD pada tahun 2013 silam. Pakar telematika Roy Suryo menganggap candaan Jokowi itu perlu diselidiki. Karena dirasa janggal mahasiswa dengan IPK 2 bisa lulus dari UGM. Setelah pernyataan itu, Roy mengatakan beberapa pihak seperti pegiat media sosial Fauzia Tiasuma melakukan penelusuran tentang kelulusan Jokowi dari UGM tersebut. Hingga berujung gugatan hukum di mana seseorang bernama Bambang Trimulyono dan Suginur Raharja pada tahun 2022 dan tahun 2023.
Namun, mereka justru berujung dibui karena dianggap melakukan ujaran kebencian. Roy Suryo mengatakan setelah gugatan tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta merilis fotokopi ijazah Jokowi. Akan tetapi, hal tersebut justru semakin membuat publik bertanya-tanya tentang keabsahan ijazah dan lulusnya Jokowi dari UGM. Puncaknya adalah ketika ahli forensik digital, sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, datang ke UGM dan meneliti skripsi Jokowi. Dari hasil pencariannya itu, kata Roy, Rismon menemukan berbagai kejanggalan tentang skripsi Jokowi. Seperti Rismon, Roy dan beberapa pihak lantas juga mendatangi UGM untuk melihat skripsi Jokowi. Ternyata, temuan Roy serupa dengan Rismon, yaitu skripsi Jokowi memiliki banyak kejanggalan. Bahkan, kata dia, pada ijazah Jokowi juga diragukan langsung oleh putri dari Profesor Ahmad Sumitro, yang menyebut tanda tangan yang ada di ijazah tersebut bukan tanda tangan almarhum ayahnya, karena ejaannya juga salah. Para pengemudi ojek online dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa 20 Mei. Mereka menyampaikan 5 tuntutan utama terkait praktik bisnis aplikator yang dinilai merugikan mitra. Para pengemudi ojek online dari berbagai wilayah di Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online dilakukan pada Selasa 20 Mei ini. Demo ojol ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap praktik bisnis yang dianggap merugikan mitra pengemudi. Terdapat 5 tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan perusahaan aplikasi transportasi online atau aplikator. Adapun 5 tuntutan yang dibawa oleh para pengemudi ojek online yakni: pertama, pemberian sanksi tegas oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan kepada aplikator yang melanggar Permenhub nomor 12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Kedua, menginginkan adanya rapat dengar pendapat gabungan antara Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan, Asosiasi Pengemudi, dan aplikator guna membahas persoalan sistem dan regulasi transportasi daring. Ketiga, penetapan batas potongan maksimal sebesar 10% dari pendapatan mitra pengemudi oleh aplikator, menggantikan aturan saat ini yang mendekati 50%. Keempat, revisi sistem tarif penumpang, termasuk penghapus skema tarif seperti hemat hingga prioritas yang dinilai merugikan pengemudi. Kelima, penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan semua pihak, termasuk asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selama demo besar-besaran berlangsung, para pengemudi ojek online disebut akan melakukan aksi offbeat massal atau mematikan aplikasi mereka selama 24 jam. Ana sing bukruk cek ketok kabeh sing mburi. Ayo cek ketok kabeh sing mburi. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pembicaraan telepon selama lebih dari 2 jam. Trump menyatakan Putin siap mengakhiri perang di Ukraina setelah pembicaraan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan telah menelepon langsung Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin 19 Mei 2025. Trump berbicara melalui telepon dengan Putin selama 2 jam. Trump menyebut dari hasil perbincangan itu Putin siap untuk mengakhiri perang di Ukraina.
Kedua pemimpin itu bertukar pikiran dan mungkin bernegosiasi tentang apa yang diperlukan agar Moskow dan Kiev menyetujui gencatan senjata yang cepat di Ukraina. Pembicaraan tersebut berlangsung lancar karena kedua pemimpin membahas perincian pertempuran, serta membahas cara-cara untuk mengatasi kekhawatiran Moskow dan Kiev. Putin juga berterima kasih kepada Trump karena mendukung dimulainya kembali pembicaraan langsung antara Moskow dan Kiev. Dia mengatakan bahwa Trump telah memperhatikan dukungan Rusia untuk perdamaian di kawasan tersebut. Selain itu, Putin mengatakan bahwa jika kesepakatan yang tepat tercapai, maka gencatan senjata pasti mungkin terjadi. Vladimir Putin yang militernya kini menguasai 1/5 dari total wilayah Ukraina terus maju dengan mantap, telah menjelaskan persyaratannya untuk gencatan senjata dengan sangat jelas. Kelompok sipil di India menolak keras keputusan Perdana Menteri Narendra Modi yang akan menghidupkan kembali sistem kasta di India. Direktur Population Foundation of India menilai langkah ini akan memicu ketidaksetaraan struktural di tengah masyarakat. Perdana Menteri India Narendra Modi memicu kontroversi setelah pemerintahnya mengumumkan rencana menghitung kembali sistem kasta di negara itu. Keputusan ini menuai protes luas dari kelompok sipil yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran diskriminasi sosial. Pemerintah India menyatakan bahwa pendataan kasta bertujuan untuk memperkuat tatanan sosial dan memastikan masyarakat lebih kuat secara ekonomi serta sosial. Pemerintah India menyatakan kebijakan ini akan memastikan bahwa tatanan sosial India tidak berada di bawah tekanan politik serta kemajuan negara India akan terus berlanjut tanpa hambatan. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan pendataan akan dimulai dan bagaimana teknis seksus kasta ini dilakukan. Keputusan Modi dianggap mengejutkan karena India sejak lama menyatakan telah menghapus sistem kasta yang secara resmi dilarang dalam konstitusi sejak 1950. Kebijakan ini pun langsung memicu gelombang penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil.
Mereka menilai kebijakan ini akan menghidupkan kembali diskriminasi yang selama puluhan tahun coba dihapus dari tatanan sosial India. Untuk diketahui, sistem kasta adalah warisan masa kolonial Inggris yang membagi masyarakat ke dalam hierarki berdasarkan keturunan dan pekerjaan. Meskipun telah lama dilarang, dampaknya masih terasa dalam kehidupan sosial di India. Kini, di bawah pemerintahan Modi, sistem yang kontroversial ini berpotensi kembali menjadi bagian dari kebijakan negara. Pertarungan udara antara jet tempur Pakistan buatan Cina dan Rafale milik India buatan Prancis memicu ketegangan militer. Aksi ini dianggap sebagai ujian nyata kekuatan senjata Timur versus Barat. Pertarungan udara antara jet tempur Pakistan buatan Cina dan pesawat Rafale milik India buatan Prancis memicu ketegangan militer yang menyita perhatian dunia. Aksi ini dinilai sebagai ujian nyata kekuatan senjata Timur dan Barat. Rabu 14 Mei lalu, militer Pakistan mengklaim telah menembak jatuh 5 jet tempur India dalam operasi udara balasan. Jet tempur yang dijatuhkan antara lain MiG-29, Su-30 buatan Rusia, serta 3 unit Rafale buatan Prancis. Serangan tersebut menjadi titik balik yang disebut mempermalukan militer India, sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi jet tempur J-10 buatan Cina. Pejabat Amerika Serikat menyebutkan rudal udara ke udara PL-15 milik Cina diduga digunakan dalam pertempuran. Sementara India menggunakan rudal Meteor buatan Eropa. Belum ada konfirmasi resmi mengenai jenis senjata yang digunakan kedua pihak. Namun, para ahli militer menilai konflik ini menjadi studi penting bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Konflik bermula dari serangan kelompok militan di Kashmir pada 22 April lalu yang menewaskan 26 turis asal India. India menuding Pakistan berada di balik serangan, namun Pakistan membantah dan mendorong penyelidikan terbuka. Sebagai balasan, India meluncurkan 26 serangan udara ke wilayah Pakistan dengan mengerahkan 80 jet tempur. Serangan itu menewaskan sedikitnya 31 warga sipil dan melukai puluhan lainnya.
Militer Israel meluncurkan operasi bersandi Gideon Chariots di Gaza, Palestina. Rumah sakit Indonesia di Gaza juga turut menjadi sasaran serangan dalam operasi berskala besar tersebut. Khan Yunis kembali menjadi pusat perhatian dunia. Kota yang telah hancur akibat serangan besar Israel awal tahun ini kini kembali diperintahkan untuk dikosongkan. Militer Israel meminta warga sipil segera mengungsi di tengah gempuran udara dan darat yang semakin intens. Israel menyatakan tujuan operasi ini adalah untuk menekan Hamas agar membebaskan sisa sandera yang diculik dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu. Namun Hamas bersikeras hanya akan membebaskan para sandera jika ada gencatan senjata permanen dan pasukan Israel mundur dari seluruh Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel berencana mengambil alih kendali penuh atas seluruh Gaza. Israel juga akan membangun sistem distribusi bantuan yang tidak melalui Hamas. Netanyahu juga menyebut Israel akan mendorong emigrasi sukarela sebagian besar penduduk Gaza ke negara lain. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Story berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di kanal YouTube TV One News.com.